Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan program Indonesia Pintar ya, atau kita sebut sebagai PIP. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi teman-teman terkait dengan informasi teman-teman ya untuk penetapan calon penerima program Indonesia Pintar di tahun 2021 ini. Nah, tentunya teman-teman perlu dipahami ya bahwa untuk hari ini teman-teman ya, tanggal 2 Agustus teman-teman ya, di sini ada informasi ya terkait dengan pemberitahuan kelengkapan data calon penerima PIP. Nah, tentunya teman-teman bagi kalian ya siswa atau siswi calon penerima PIP ya, tentunya juga harus mengecek apakah data kalian itu yang berada di dapodik sekolah ya, atau data pokok pendidikan di sekolah itu apakah sudah lengkap atau belum ya, karena bisa saja jika data kalian itu tidak lengkap ya, bisa saja Anda tidak, atau bisa saja teman-teman tidak menjadi calon penerima PIP. Nah, nanti data apa saja yang perlu kalian siapkan dan data apa saja yang perlu kalian cek teman-teman ya, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini, atau mungkin baru bergabung atau baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, jadi tentunya teman-teman sudah paham ya bagaimana cara mengecek apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP apa tidak ya. Yang perlu kalian pahami, untuk PIP itu adalah diterima setiap tahun teman-teman ya, jadi 1 tahun sekali. Tetapi yang perlu kalian pahami, di situ nanti ada perubahan ya teman-teman ya, ada perubahan kelas karena semesternya ya, di Juli ini ya, Juli itu adalah semester untuk semester 1 ya. Jadi mungkin teman-teman kalian yang sekarang kemarin itu di kelas 10 ya, atau kelas 1, nah sekarang teman-teman sudah naik ya di kelas 2 ya, tentunya akan ada lagi penarikan data lagi untuk siswa-siswa penerima PIP ya, karena tentunya kalian paham ya, jadi untuk penerima PIP itu besarannya berbeda di setiap jenjangnya. Selain di setiap jenjang, itu di setiap semester juga berbeda. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ya mengenai nominal penerima PIP. Nah, di sini ya teman-teman ya, jumlah nominal atau besaran dana penerima KIP ya, Kartu Indonesia Pintar ataupun PIP. Ya, di sini tentunya nanti ketika teman-teman naik jenjang, naik kelas ya, itu tentunya juga akan berbeda dalam menerima nominalnya ya. Oke, kita akan kembali ke sini teman-teman. Di sini ada surat edaran ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi ini yang mengurusi atau yang menangani bagian PIP. Nah, di sini teman-teman ada pemberitahuan kelengkapan data ya calon penerima PIP tahun 2021 ya. Di sini teman-teman dengan hormat ya kami sampaikan berdasarkan Persekjen nomor 7 tahun 2021 ya, ini untuk istilahnya juknisnya teman-teman ya, untuk peraturannya mengenai PIP tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar, menjelaskan bahwa basis data calon penerima PIP ya, Dikdasmen, yang digunakan adalah dapodik. Nah, ini teman-teman ya, jadi pastikan data-data kalian yang ada di dapodik itu benar dan juga lengkap ya, karena di sini nanti adalah kelengkapan data calon penerima PIP teman-teman ya. Sehubungan dengan hal tersebut ya, kami mohon saudara untuk memberitahukan kepada seluruh satuan pendidikan ya. Jadi intinya ini yang diberikan informasi adalah di satuan pendidikan teman-teman ya. Jadi di sekolah kalian masing-masing ya. Karena yang bisa merubah data, yang bisa mengajukan ya atau mendata ulang itu adalah sekolahnya. Nah, bagi kalian nanti siswa-siswi atau nanti yang mungkin diinformasikan ya oleh pihak sekolah, misalkan ada kekurangan data ya atau kekurangan berkas, teman-teman segera berkoordinasi dengan sekolahnya ya. Di sini kita lanjutkan teman-teman kepada seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah kerja ya, saudara untuk segera melakukan pembaruan ya atau updating data ya. Bisa saja mungkin data kalian yang kemarin belum diupdate, sekarang ada perubahan data, teman-teman harus mengupdate ya. Satuan pendidikan dan peserta didik melalui aplikasi Dapodik dan juga Verval PD ini teman-teman ya. Jadi ini aplikasi Dapodik ini yang memegang juga sekolah teman-teman ya. Jadi nanti untuk pendataan ulang ya, misalkan teman-teman memiliki kartu Indonesia Pintar atau teman-teman misalkan tidak memiliki kartu bantuan, teman-teman juga bisa pengajuan bantuan melalui aplikasi Dapodik. Nah, di sini nanti teman-teman yang akan di-cross-check datanya adalah aplikasi Dapodik dan juga Verval PD ya, dengan memperhatikan keterisian file data ya yang harus diisi dengan benar dan valid sebagai calon penerima PIP. Ini teman-teman ya.
Jadi teman-teman harus datanya itu benar dan valid jika teman-teman ingin menjadi ya atau sebagai calon penerima PIP. Nah, datanya apa saja yang perlu divalidkan teman-teman atau yang harus benar? Ini teman-teman ya, untuk data individu peserta didik atau siswanya ya, yang pertama adalah nama lengkap. Ini harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil teman-teman ya. Pastikan nama kalian itu antara di Dapodik ya dengan di Dukcapil ya itu sama ya. Yang kedua adalah jenis kelamin ya, ini pastikan juga sama. NISN, kalau NISN ini dari sekolah teman-teman ya, dari sekolah nanti yang mengajukan NISN, misalkan teman-teman belum memiliki NISN. Yang berikutnya adalah nomor induk kependudukan NIK teman-teman. Ini yang sangat penting sekali teman-teman ya, pastikan data kalian itu antara di NIK ya, NIK yang ada di Dapodik sekolah dan juga yang ada di Dukcapil itu adalah sama. Jangan sampai nanti data kalian ternyata nicknya misalkan kurang satu huruf ya, atau misalkan salah huruf ya, itu nanti juga berakibat bahwa teman-teman ini datanya bisa saja tidak valid ya, atau dianggap teman-teman itu bukan kalian ya. Jadi yang sebenarnya kalian itu penerima kartu Indonesia Pintar ya, ternyata nick kalian itu berbeda antara di Dapodik dan di Dukcapil ya, bisa saja itu dianggap dua orang yang berbeda, bisa saja seperti itu. Berikutnya adalah tempat lahir teman-teman, ini juga harus pasti ya, harus sama antara yang ada di Dapodik dengan yang ada di Capil. Tanggal lahir ini juga pasti teman-teman ya, jangan sampai tanggal lahir kalian itu juga berbeda. Ataupun agama, kalau agama ini tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu menjadi kunci teman-teman ya. Jadi yang menjadi kunci ini teman-teman ya, biasanya NIK ya, NIK, terus tanggal lahir, nama lengkap, dan juga jenis kelamin ya, ini biasanya yang menjadi kuncian. Tetapi ini semua datanya harus dilengkapi. Ingat ya, ini bagi calon peserta, ini bagi data individu atau peserta didiknya. Yang kedua adalah fil ibu kandung teman-teman ya. Ini teman-teman ya, misalkan yang datanya tidak valid, ini bisa saja seperti ini teman-teman ya, NIK belum sesuai dengan data Dukcapil. Nah, ini yang tahu adalah operator sekolahnya ya, operator Dapodiknya nanti bisa mengecekkan di verbal PD-nya. Jadi misalkan seperti ini ya, jangan sampai NIK belum sesuai dengan di Dukcapil ya. Jadi artinya NIK kalian itu yang diinputkan ya, diinputkan di aplikasi Dapodik ya, itu tidak sama dengan yang ada di data Dukcapil ya. Jangan sampai data kalian itu berbeda. Yang berikutnya adalah di ibu kandung teman-teman. Ibu kandung juga sama ya. Di sini nama lengkap juga harus sama, nomor induk kependudukan ya, NIK-nya juga harus sama ya, antara di Dapodik dengan di Dukcapil. Tahun lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan juga penghasilan ya, ini teman-teman nanti harus mengecek ya, bagi kalian yang misalkan sudah menerima PIP ya, kemarin misalkan di kelas kemarin teman-teman misalkan mendapatkan penerima PIP ya, ini juga harus dicek lagi ya teman-teman. Teman-teman tidak bisa mengisikan data secara mandiri teman-teman ya, karena data ini teman-teman ya diisikan melalui aplikasi Dapodik dan juga Verbal PD. Jadi teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya ya, apakah data kalian itu sudah terisi secara lengkap dan benar dan valid ya, benar dan valid atau belum. Nah, itu ya nanti teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya ya. Terus yang berikutnya fil ayah kandung teman-teman ya. Kalau ayah kandung dan ibu ini kita lihat sama teman-teman ya. Nah, di sini sama ya. Jadi untuk isiannya sama ya antara ayah dan ibu. Tetapi di sini ada tambahan teman-teman. Apabila peserta didik memiliki wali ya, agar mengisi file berikut ya, nama wali, alamat wali, NIK, dan nama harus sesuai dengan kartu KK ya. Jadi artinya misalkan teman-teman itu dibiayai oleh walinya ya. Jadi wali itu yang bukan orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya ya berarti teman-teman ini ya, ayah dan ibu ya. Tetapi kalau misalkan walinya misalkan ikut kakeknya, neneknya, atau mungkin ikut yang lain ya, itu disebut wali ya. Teman-teman juga harus mengisikan datanya secara lengkap. Yang berikutnya ini untuk sekolah teman-teman ya, untuk data satuan pendidikan itu juga harus mengecek nama satuan pendidiknya apakah sudah betul, alamat sekolahnya, kode pos satuan pendidikannya. Nah, di sini teman-teman mengingat pentingnya data tersebut dalam penetapan sasaran penerima PIP. Ini teman-teman ya. Nah, bisa saja teman-teman nanti jika data kalian itu tidak lengkap ya, tidak benar dan juga tidak valid ya, bisa saja teman-teman tidak menjadi sasaran penerima PIP. Ya, ini ya bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya ya, apakah data kalian itu di Dapodik itu sudah benar semua, apakah nama lengkapnya sudah betul ya, NIK-nya apakah sudah sesuai tahun lahir ya, dan juga apa istilahnya data lainnya apakah sudah sama antara di Dapodik dan juga yang ada di Dukcapil ya, sehingga nanti ketika semua data kalian itu sudah sama teman-teman ya, data kalian sudah sama ya,
Tadi teman-teman nanti bisa ditetapkan ya, ditetapkan sebagai sasaran penerima BIP. Oke teman-teman ya, maka perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan keterisian seluruh file data tersebut. Itu teman-teman ya, jadi nanti bagi kalian yang baik itu yang mau mengajukan ya, mengajukan BIP ataupun bagi kalian yang sudah menerima BIP, teman-teman harus mengecek kembali ya, teman-teman harus mengecek kembali kelengkapan datanya. Apakah datanya semuanya sudah sama antara di Dapodik dengan yang ada di Dukcapil ya? Jangan sampai data kalian berbeda sehingga kalian tidak menjadi sasaran dalam penerima BIP. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Misalkan nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.